Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparia, Prodi BKI, semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mata kuliah Perbandingan Agama. Judul materi Agama Katolik. Dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah agama Katolik, yaitu adalah berasal dari bahasa Yunani, bahasa yang sering dijadikan rujukan dalam belajar agama dan teknologi Kristen Katolik, yaitu Katolikus, artinya adalah ajaran yang bersifat umum dan tersebar di seluruh dunia atau dapat diterima di seluruh dunia. Yang pertama memakai istilah Katolik adalah Ignatius dari Antioquia. Kata Katolik lebih lanjut dianggap sebagai nama ajaran gereja yang benar. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada awal abad ke-4 Masehi, di mana gereja mendapat pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Augustus dalam bentuk Katolik Ortodok yang berkedudukan monopoli dan terus berkembang di luar kerajaan Romawi. Sejak abad pertama sampai abad ke-4, agama Kristen Katolik ini telah menyebari sekitar Laut Tengah dan dalam abad ke-4 sampai abad ke-13 menyebar di Eropa. Abad ke-13 sampai abad ke-18 memasuki benua Afrika, Amerika, sebagian di Asia. Ini adalah pengertian dari sejarah agama Katolik. Lanjut, umat Gereja Ortodok Timur, Gereja Anglikan, Gereja Lutheran, dan beberapa gereja Metodis percaya bahwa gereja-gereja mereka adalah Katolik, dalam arti merupakan kesinambungan dari gereja universal mula-mula yang didirikan oleh para rasul, baik gereja Katolik Roma maupun gereja Ortodok. Percaya bahwa gerejanya masing-masing adalah satu-satunya gereja yang asli di universal dalam kekristenan Katolik, termaksud komunikasi Anglin. Para uskup dipandang sebagai pejabat tinggi dalam agama Kristen sebagai gembala-gembala keesaan dalam persekutuan dengan segenap gereja dan dalam persekutuan suatu sama lain. Katolik dianggap sebagai salah satu dari 4 ciri gereja. Agama ini sering disebut agama Masehi atau agama Kristen. Nama agama ini mempunyai kaitan dengan nama pendirinya, Nabia, di mana agama ini disebut dengan Nasrani. Maka nama itu dikaitkan dengan nama sebuah kampung dekat Yerusalem di mana Nabi Isa pendirinya diasuh dan dibesarkan di kampung itu bernama Nazaret. Di sini ada kitab agama Nasrani, Taurat, kitab Perjanjian Lama yang dianggap sebagai kitab asli agama Nasrani. Kitab Injil, kitab Perjanjian Baru. Di sini ada aliran sekte-sekte utama Nasrani, yaitu ada Katolik, ada Ortodok, dan Protestan. Sumber hukum
agama Kristen Katolik adalah berasal dari Alkitab Injil. Untuk sungguh-sungguh memahami Alkitab, umat Kristen harus membacanya dengan sungguh perhatian. Setelah itu, menamati teks dengan sebaik-baiknya. Umat harus mengartikan teks tersebut. Langkah terakhir adalah menerapkan teks dalam hidup konkret sehari-hari. Umat mengkonfrontasikan kehidupan sehari-hari dengan kebenaran yang menyelamatkan yang ditemukan dalam Alkitab. Bagi umat Kristen, Alkitab memberikan makanan rohani dan sebagai pembimbing ke arah kehidupan penuh kasih. Oleh karena itu, dalam membaca Alkitab, doa dan untuk memohon penerangan batin dan Roh Kudus. Dalam pandangan Islam, Nabi adalah manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Hal ini adalah sebuah keistimewaan dari Allah. Seorang nabi bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Tidak jauh berbeda dengan Islam. Kristen memandang nabi sebagai seorang manusia biasa yang dipilih Tuhan untuk menjadi penyambung lidahnya. Lanjut, materi selanjutnya yaitu adalah dalam pandangan Kristen, seorang nabi betapapun dekatnya dengan Tuhan, tetaplah ia seorang manusia yang terlahir dalam keadaan menanggung dosa asal. Pandangan Kristen, seorang nabi saja yang bisa melakukan dosa, sebab bagaimanapun mereka adalah manusia biasa, bukan malaikat. Dengan segala kekurangan yang ada, karena pernah berdosa atau durhaka kepada Tuhan, seorang nabi tetaplah menjadi teladan bagi kaum Kristen. Jadi, ini adalah pandangan Tuhan seorang nabi yang ditetapkan menjadi teladan bagi kaum Kristen. Lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah dalam agama Kristen Katolik maupun Protestan, sebagaimana diuraikan dalam Credo Imam Rasuli, ajaran ketuhanan Kristen adalah Tritunggal, yaitu terdiri dari Allah, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah pribadi Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, dan bersifat kekal. Oleh karena itu, maka ketiganya dihormati dan disembah dengan cara yang sama. Namun walaupun unsurnya tiga, ia hanya satu Allah. Karena 3/1 maka disebut dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui ajaran ketuhanan Kristen tersebut, manusia memerlukan akal ilahi yang justru tidak dimiliki oleh manusia. Manusia dapat mengetahui bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi karena Yesus Kristus mewahyukan rahasia tersebut kepada manusia. Umat Kristiani pada umumnya bersyukur kepada Allah Tritunggal karena Allah Bapa adalah pencipta segala sesuatu, karena Allah Putra telah menembus dosa manusia, dan karena Roh Kudus mensucikan manusia.
Agama Kristen dan agama Islam adalah dua agama yang diturunkan oleh Allah, keturunan Abraham, dan memilih kitab suci yang diwahyukan Allah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.